لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengampun masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, dan juga nikmat yang teramat agung adalah nikmat iman. Sehingga dengan ketiga nikmat inilah kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang aqil wal baligh, untuk melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Seperti firman Allah, perintah Allah kepada kita semuanya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru kepada kalian untuk melaksanakan sholat Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, hendaklah kalian bersegera mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dharul bai', tinggalkan sejenak perniagaan kalian. Kita tanggalkan pangkat jabatan, profesi kita untuk sementara waktu, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu hadirin sekalian, lebih utama nilainya, lebih baik nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengetahuinya. Khatib tak lupa mengingatkan kepada dirinya dan kepada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita, meningkatkan kualitas iman kita di hadapan Allah taala, sebab namanya iman itu dalam akidah Ahlus Sunnah yazidu wa yanqus. Ia dapat bertambah sekaligus ia dapat berkurang. Para ulama kemudian menjelaskan, yazidu bitta'ah, ia bertambah karena ketaatan kita kepada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena kemaksiatan kita di hadapan Allah taala. Oleh sebab itu, Nabi SAW selalu memperingatkan kepada kita untuk menjaga iman ini sekaligus untuk memperbaharuinya selalu. Di dalam satu riwayat, Rasul SAW bersabda, jadidu imanakum, perbaharuilah selalu nikmat iman kalian. Para sahabat ridwanullah alaihim bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman itu? Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak oleh kalian berzikir, mengingat dengan zikir la ilaha illallah. Fa insyaallah dengan zikir itu ditambah dengan amal soleh kita, iman kita pun akan senantiasa pada level yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib akan membawakan satu tema, yaitu meraih keutamaan pahala zikrullah. Kita ini hidup di dunia tidaklah lama. Kita ini hidup di dunia, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in au ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Wa aqalluhum yajuzu ala dhalik. Hanya sebagian kecil yang mampu melampaui usia itu. Maka di tengah umur yang tidak lama ini, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ada ibadah-ibadah yang jika dilakukan pahalanya luar biasa besar, tidak butuh terhadap materi, tidak butuh mengeluarkan banyak tenaga. Apa itu? Dengan zikrullah, mengingat kepada Allah baik dengan ingatan kita maupun diucapkan dalam lisan. Maka zikir yang pertama yang diajarkan oleh Nabi adalah memperbanyak kita istighfar. Apa makna istighfar? Istighfar yakni talabul maghfirah, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah taala berikan maafnya kepada setiap khilaf yang kita perbuat, seperti perintah beliau kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, sekaligus untuk kita semuanya. Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah? Mana istighfarmu hai Hudzaifah? Mana permohonan ampunan engkau kepada Allah Azza wa Jalla? La astaghfirullah mi'ata marratin kulla yaum. Aku ini, kata Nabi, beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari, wa atubu ilaih, dan aku juga bertaubat setiap harinya. Kalau Nabi saja hadirin yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebegitu banyaknya beliau bertaubat, memohon ampun kepada Allah, bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan ampunan, tidak ada jaminan surga untuk kita? Sudah selayaknya memperbanyak bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi SAW mengajarkan kepada kita semua satu kalimat yang diucapkan pahalanya sungguh luar biasa. Apa itu? Mengucap tahlil la ilaha illallah. Maka dalam satu riwayat yang sahih, beliau pun mengatakan, man qala, siapa yang berucap, siapa yang berzikir dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 marratin, 10 kali kita berzikir, kaman a'taqa arba'a anfusin min walad ibni Ismail. Allah Ta'ala akan memberikan kita pahala seperti memerdekakan 10 orang budak sekaligus. Kalau di masa ini sudah tidak ada perbudakan, kita masih bisa mendapat pahala dari memerdekakan budak. Itqu raqabah, dengan cara apa? Memperbanyak zikir yang tadi. 4 orang budak, pahala kebaikan yang kita terima. Ini ibadah yang mudah, yang bisa kita semua laksanakan. Yang ketiga, Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir yang mudah untuk diucapkan, tapi memiliki pahala yang luar biasa. Apa itu? Dengan kita bertasbih. Dengan kita mengucapkan tasbih subhanallah. Di dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahihain, Nabi SAW bersabda, kalimatani, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, mudah diucapkan oleh lisan kita ini, thaqilatani fil mizan, pahalanya itu berat nanti saat di yaumil mizan, tahabbani ilar rahman, dan 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Zikir apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini zikir yang mudah hadirin sekalian, tetapi juga pahalanya luar biasa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita zikir berupa tahmid, berupa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah bentuk ats-tsana, pujian kita kepada Allah Ta'ala, mengagungkan namanya. Tidak ada pujian yang layak untuk kita pujikan, melainkan pujian itu kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, man qala, siapa yang berucap, siapa yang berzikir dengan alhamdulillahi rabbil alamin,
katabalahu isyruna hasanah. Allah Ta'ala akan berikan kepada dia 20 pahala kebaikan. Wa khutta anhu isyruna sayyi'ah. Allah akan gugurkan Bapak Ibu. Apa? 20 dosa-dosa kita. Mari kita lihat, satu hari saja kita belum tentu beramal soleh sebanyak 20 kebaikan. Tapi dengan satu kali kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Allah bukakan pintu-pintu pahala untuk kita. Sekaligus pintu-pintu ampunan Allah juga buka untuk kita. Dan yang terakhir pada kesempatan yang singkat ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu zikir yang banyak sekali pahalanya, tapi kita ringan untuk mengamalkannya dengan cara memperbanyak mengucap takbir. Allahu Akbar, dialah Allah zat yang maha besar. Dengan zikir ini kata Nabi, man qala Allahu Akbar, siapa yang berzikir dengan Allahu Akbar, katabalahu thalathuna hasanah, Allah akan catat baginya 30 pahala kebaikan. Wa khutta anhu thalathuna sayyi'ah, Allah juga akan menghapus 30 dosa-dosa kita. Inilah zikir-zikir yang dapat kita amalkan, yang mudah untuk kita laksanakan, tetapi punya pahala dan keutamaan yang luar biasa. Oleh sebab itu hadirin sekalian, khatib mengajak kepada dirinya dan kepada hadirin yang dimuliakan Allah, mari di sisa waktu kita yang tidak banyak ini, di mana saat kita ibadah-ibadah badaniyah sudah mulai melemah, puasa sudah tidak sekuat dulu, sholat tahajud tidak sekuat dulu, mari kita perbanyak beribadah dengan lisan kita, dengan memperbanyak zikrullah, berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahi wa kafa bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Darut Taqwa, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan kepada kita semuanya untuk sama-sama meningkatkan kualitas iman takwa kita dengan cara memperbanyak zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan mengingat kepada Allah, hati kita akan tenang, kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada akhirnya, marilah kita bermohon, kita berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah lindungi iman kita, Allah lindungi keluarga kita, dan Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nastaghfiruka ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
وحسن عبادتك وعلى طاعتك وثبت قلوبنا على دينك وفقهنا في الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.